Nah, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan membahas materi mengenai persediaan barang dagang. Nah, pertama kita lihat dari segi pengertiannya terlebih dahulu. Persediaan adalah barang yang diperoleh oleh perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau bahan yang kita olah menjadi barang jadi. Nah, kemudian kita jual. Itu yang dimaksud persediaan. Nah, sekarang klasifikasinya lagi. Klasifikasinya persediaan itu ada persediaan barang dagang. Nah, yang ini persediaan barang dagang itu biasanya ada di perusahaan dagang ya. Jadi hanya ada di perusahaan dagang. Jadi persediaan yang dimaksud di sini adalah gini ya, persediaan yang kita beli lalu kita jual tanpa merubah bentuk. Itu persediaan barang dagang adanya di perusahaan dagang. Nah, tapi untuk yang tiga ini ada persediaan bahan baku, ada persediaan barang dalam proses, ada persediaan barang jadi. Ini adalah persediaan yang ada di perusahaan manufaktur atau perusahaan industri namanya. Nah, yang ini ya. Klasifikasinya di perusahaan industri. Jadi adanya di perusahaan industri. Atau apa tadi? Manufaktur ya. Nah, ini klasifikasi persediaan. Selanjutnya, nah kita harus tahu di manakah persediaan itu disajikan. Persediaan disajikan di laporan posisi keuangan ya. Bagian aset, yaitu aset lancar. Kan di aset lancar ini ada kas, piutang dagang, piutang wesel. Nah, ada persediaan barang dagang di sini ya, di tempat penyajiannya. Lalu, nah yang keempat yang harus kita ketahui itu adalah bagaimana menentukan kepemilikan persediaan. Nah, cara menentukannya adalah pertama kita harus tahu dengan barang yang di dalam perjalanan. Untuk barang dalam perjalanan, kita harus tahu syarat penyerahan barang itu ada berapa? Adik-adik udah tahu nggak ya syarat penyerahan barang? Penyerahan barang dagang. Ada namanya FOB shipping. Udah ada diskusi itu. FOB shipping point dan FOB destination point. Nah, perbedaannya kalau FOB shipping point, misalnya kakak penjual, terus yang pembelinya misalnya Sada. Nah, ketika kakak menjual barang ke Sada, keluar barang itu dari gudang kakak, maka itu sudah menjadi haknya Sada. Ya. Nah, berarti segala yang terjadi di perjalanan, baik itu ongkos angkut ataupun risiko-risiko yang terjadi di jalan, itu sudah menjadi tanggung jawab si pembeli ya. Itu kalau FOB shipping point. Yang lain ada dengar kakak? Ada, Kak. Ada ya? Ada, Kak. Oke. Nah, kalau FOB destination point, kepemilikan barang akan berpindah kepada si pembeli jika barang itu sampai dulu di gudang pembeli. Berarti Kak, yang menentukan FOB shipping point sama FOB destination point ini siapa? Si penjual. Si penjual dia yang menentukan syarat penyerahan barang nantinya. Apakah dia pakai Si penjual shipping? nih, Kak. Si penjual. Apakah dia pakai Berarti shipping? berarti dari penjualnya yang menentukan syarat penyerahan nih, Kak? Iya, betul. Ibaratnya perusahaannya tuh yang menentukan misalnya siapa yang pakai yang FOB shipping point atau FOB destination point. Iya. Oke, Kak. Ya. Jadi shipping itu gimana tadi? Kepemilikan barang berpindah. FOB shipping berpindah itu ke tangan tanggung jawabnya itu ke tangan orang yang beli itu. Ketika Gimana sih? Ketika udah berpindah tangan.
ketika Gitu, Kak. barangnya keluar dari gudang penjual ya. Keluar dari gudang, ya. Kalau destination point, sampai dulu barang itu ke gudang pembeli, baru menjadi baru menjadi hak dari pembeli ya. Gitu. Berarti Gimana, ongkos Kak? angkut kalau Kalau destination itu FOB, kakak ngirim barang misalnya ke Sada, sampai dulu barangnya ke ya, Sada, baru itu baru Sada akui sebagai kepemilikan Sada. kalau yang FOB shipping tadi, kita keluar dari gudang kakak, berarti itu udah jadi milik Sada. Oh, berarti kalau destination udah sampai ke Sada gitu, udah kayak udah Sada terima, gitu, Kak? Ya, kalau sudah Sada terima, baru itu menjadi haknya Sada. Baru itu jadi milik Sada. Tapi kalau FOB ini udah keluar aja dari gudang, itu udah jadi milik Sada gitu. FOB Gimana destination sih, Kak? shipping ya? Iya, shipping. Iya gitu. Oh, nah, jadi permasalahannya nanti kan gini, tanggal 31 Desember itu kan kita bikin tutup buku ya. Kita kan bikin laporan keuangan. Nah, permasalahannya itu muncul persediaan, kan ada persediaan barang dagang ini di perjalanan nanti kan. Nah, di perjalanan itu apakah barang kita atau sudah menjadi milik orang lain kayak gitu. Nah, makanya kita harus tahu syaratnya apakah di FOB shipping atau FOB destination. Kalau kita menjual barang dengan FOB shipping, berarti di perjalanan itu sudah barang orang lain, sudah barang pembeli kan, tidak boleh kita akui sebagai barang kita lagi. Gitu. Tapi kalau FOB destination point, nah tunggu dulu barang itu sampai ke pembeli. Berarti barang yang di perjalanan itu masih milik kita, si penjual. Jadi itu cara menentukan kepemilikan persediaan. Lalu yang kedua ada barang konsinyasi namanya. Kalau barang konsinyasi ini artinya adalah barang titipan ya. Barang titipan. Nah, ini hati-hati juga. Kan kadang perusahaan kita ada menerima barang titipan dari orang lain ya. Kalau barang titipan orang lain, jangan dihitung pula itu menjadi persediaan kita. Nah, itu sederhana aja ya konsinyasi ini. Ini logika aja lah. Nah, yang penting di persediaan ini adalah sistem pencatatan persediaan. Sistem pencatatan persediaan ada dua. Ada sistem periodik, ada sistem perpetual. Perbedaannya adalah kalau sistem periodik, ketika terjadinya penjualan atau pendapatan, dia hanya mencatat penjualan atau pendapatan saja. HPP tidak dicatat. Nah, tapi kalau perpetual, ketika terjadinya penjualan atau pendapatan ini dicatat, HPP juga dicatat. Jadi HPP ini apa, Kak? Harga pokok penjualan ya. HPP harga pokok penjualan. Jadi lebih lengkap perpetual ya. Penjualannya atau pendapatannya dicatat, HPP juga dicatat. Kalau sistem periodik, HPP-nya tidak dicatat harga pokoknya. Tidak dicatat. Itu bedanya. Itu bedanya, Kak. Ya. Terus beda kedua, kalau periodik dia tidak memiliki kartu persediaan. Tapi kalau perpetual dia memiliki kartu persediaan. Itu perbedaannya. Nah, kartu persediaan ini gunanya untuk mencatat barang masuk, barang keluar. Masuk, keluar. Dicatat terus dia. Jadi lebih... Sistem pencatatan persediaan ini nanti kita sendiri yang menentukan atau kayak udah gimana? Udah ditentukan nanti. Kalau di soal, dia menentukan nanti ya. Kalau di soal. Kalau di perusahaan yang sebenarnya, berarti perusahaan yang memiliki kebijakan apa yang dipakainya. Apakah sistem periodik, ataukah sistem perpetual. Ya. Nah, untuk yang ketiga, ini adalah persamaannya ya. Persamaannya. Sama-sama dia di akhir periode itu melakukan stock of name. Nah, apa itu stock of name? Stock of name itu adalah menghitung barang kita di gudang. Hitung fisiknya. Secara manual, dihitung fisik barang di gudang ya. Itu stock of name. Nah, itu perbedaannya. Nah, selanjutnya kita lihat jurnalnya ya. Apa beda jurnalnya? Kan ada transaksi nih. Dibeli barang dagang secara kredit sebesar 200
ribu. Bentar ya, ini agak copy aja ke sini dulu. Sistem fisik ini sama juga namanya sistem perpetual, sistem periodik ya Dede. Sistem periodik nama lainnya ya. Ini untuk angkanya. Ya, sistem fisik atau periodik. Nah, transaksi pertama dibeli barang dagang secara kredit sebesar 2.000. Kalau di sistem periodik, akunnya adalah pembelian. Pembelian. Kita pakai bahasa Inggris campur nih. Campur aja, Kak. Pembelian nih bahasa Inggrisnya purchase ya. Purchase. Pada hutang dagang. Hutang dagang bahasa Inggrisnya adalah accounts payable ya. Payable. Nah, berapa kita beli nih? Sebesar 2.000. Kita catat dia sebesar 2.000. Kita. Sebesar 2.000. Dah? Habis itu dibayar beban angkut atas barang yang dibeli sebesar 100. Ini angkanya belum Kak isi ya. Jurnalnya adalah beban angkut, kalau bayar kasnya berkurang ya. Ada kas. Beban angkut pembelian ini bahasa Inggrisnya break in ya. Break in. Cash berarti biasa ya. Cash. Nah, kalau ada yang nggak paham langsung tanyakan ke kakak ya adik-adik. Nah, habis itu dikembalikan barang yang dibeli karena rusak. Berarti ini adalah retur pembelian. Maka jurnalnya adalah hutang dagang ya. Di debit. Kreditnya adalah retur pembelian. Retur pembelian ini bahasa Inggrisnya purchase return ya. Berapa dikembalikan nih? 500. Itu jurnal kalau di sistem periodik. Nah, apa perbedaannya dengan sistem perpetual? Nah, ini perbedaannya adik-adik. Di sini ini sistem perpetual. Perbedaannya adalah setiap akun pembelian, beban angkut pembelian, dan retur pembelian, 3 akun ini kalau di sistem perpetual diganti menjadi persediaan barang dagang. Nah, itu bedanya. Nah, kira-kira gimana? Ada yang mau ditanyakan? Persediaan. Kenapa persediaan barang dagang dia, Kak? Ya, karena kan kalau beli di perpetual. Ya, kalau kita beli barang, kan perginya ke barang persediaan barang dagang kan? Kalau kita beli barang, oh ya ke persediaan larinya bagi kita, Kak. Karena dia pakai kartu, kan sistem perpetual ini pakai kartu persediaan ya. Oh, barang masuk, persediaan. barang keluar, barang masuk, barang keluar langsung dicatat. Maka dia ke persediaan barang dagang.
Atau bahasa kalau Inggrisnya perpetual ini barang masuk, barang keluar itu kita catat gitu Kak. catat, ya. Bahasa Inggrisnya merchandise, ini agak panjang ya. Merchandise inventory. Itu dia. Berarti beban angkut pembelian jadinya apa? Gitu juga. Persediaan barang dagang atau merchandise inventory. Itu juga dia ya. Terus jurnal ketiga berarti apa bedanya tuh? Jurnal ketiga berarti apa akunnya nih? Daftar pembelian kita ganti juga kan? Iya. Kita ganti menjadi Persediaan barang dagang. Itu Kak. Ya, dia 3 akun itu. Dia nggak ada. Kalau di perpetual tidak ada akun pembelian, tidak ada akun beban angkut, tidak ada akun retur pembelian. Semuanya pergi ke persediaan barang dagang. Kan kalau retur pembelian itu kan dikembalikan barang ya. Kalau barang dikembalikan tuh barang kita berkurang. Nah, persediaan barang dagang itu kan secara normal debit. Kalau berkurang tuh kita kreditkan. Nah. Sekarang dibayar hutang lagi. Dapat potongan 2%. Hutang dagang kita apa bahasa Inggrisnya tadi? Account payable. Kalau dibayar hutang dagang, hutang kita berkurang, makanya di debit ya. Nah, coba lihat hutang kita awalnya kan 2.000 nih. Karena retur berkurang hutang kita 500. Berarti 2.000 dikurang 500 sisa hutang kita adalah 1.500. Nah, ada potongan pembelian atau purchase discount ya. Sebesar 2% dikali 1.500. Nah, berapa itu? 2% kali 1.500. Berarti dapatnya 30. Dapat 30 ya. 30. Oke, dapat 30. Sehingga berapa kas yang kita bayar? Sehingga kas yang kita bayar adalah 1.500 kurang potongannya 30. Sehingga kas yang kita bayar adalah 1.470. Nah, apa perbedaannya dengan sistem perpetual? Perbedaannya adalah potongan pembelian diganti akunnya menjadi cost of goods sold. Harga pokok penjualan, HPP ya. Nih, kalau bahasa Indonesianya harga pokok penjualan. Cost of goods sold. Itu dia. Itu bedanya adik-adik. Nah, gimana? Ada Reisa bisa membedakan jurnalnya tuh? Lanjut ya. Lalu apa perbedaan selanjutnya? Perbedaan selanjutnya adalah ketika kita menjual barang. Nah, ini yang kakak sebutkan tadi. Kalau sistem periodik, ketika terjadinya penjualan, yang dicatat itu hanya penjualan saja. Sedangkan harga pokoknya tidak dicatat. Maka kita jurnal. Kan dia jualnya kredit, berarti piutang kita bertambah, penjualan bertambah. Sebesar 3.000. Nah, kan harga pokok dikasih tahu tuh dalam soal 1.800. HP ini harga pokok ya. Nah, tidak kita catat kalau dia di sistem periodik kayak gitu. Ini bahasa Inggrisnya account receivable. Penjualan bahasa Inggrisnya sales. Kalau dia di sistem perpetual, pertama jurnalnya sama. Piutang pada penjualan. Nah, perbedaan selanjutnya HPP dicatat nih. HPP atau bahasa Inggrisnya apa tadi? Cost of goods sold. Nah, pada merchandise. Nah, kurang barang kita kalau kita jual ya. Merchandise inventory. Dicatat dia.
sebesar berapa? Sebesar harga pokok. Berapa harga pokok diketahui tadi? 1.800. Nah, itu dia. Apa bedanya nih? Lebih lengkap ini ya jurnalnya ya. Iya, Kak. Lalu retur lagi. Diterima pengembalian barang yang telah kita jual. Kan kita jual tadi 3.000 nih. Ternyata dikembalikan oleh pelanggan karena rusak. Maka jurnalnya adalah retur penjualan, piutang kita berkurang. Kan awalnya piutang kita bertambah di debit nih. Karena dikembalikan, piutang kita malah berkurang. Sebesar 400. Nah, 400. Nah, apa bahasa Inggrisnya retur penjualan? As return. Bahasa Inggris piutang dagang, accounts receivable. Ini dia. Nah, apa bedanya dengan sistem perpetual? Pertama, jurnalnya sama dia. Apa perbedaannya lagi? Ada harga pokok. Kalau kita jual kan HPP pada merchandise inventory ya. Kalau kita jual. Tapi kalau seandainya dikembalikan lagi barang yang telah kita jual, berarti ini kita balik. Berarti jadinya apa nih? Merchandise inventory di debit. Apa tadi bahasa Inggrisnya? Bahasa Indonesianya. Persediaan BD ya, barang dagang ya adik-adik. Pada HPP atau cost of goods sold. Ini kakak karena dua nih, kakak bikin dua karena kita dua grup ya. Maksudnya ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang enggak ya. Nah, persediaan pada HPP kita catat sesuai harga pokoknya adik-adik. Berapa harga pokoknya nih? 150. Nah, itulah perbedaan antara sistem periodik dengan sistem perpetual. Dulu ya. Berarti sistemnya ini lebih rinci ke perpetual, Kak. Lebih rinci kalau di perpetual. Iya kan, Kak? Soalnya ya, barang masuk sama keluar tuh dicatat. Kalau yang sedangkan periodik tadi, Kak? Periodik tadi enggak. Barang masuk, barang keluar enggak ada dicatat. Kalaupun barangnya hilang, enggak tahu dia. Oh, ya gitu. Kan? Karena kan enggak ada catatannya kan? Iya, enggak ada catatan. Dia enggak ada catatannya. Jadi ini perbedaannya. Berarti yang bagusnya emang sistem perpetual. Emang perpetual. Ya. Tapi itu emang pilihan dari perusahaan masing-masing itu kan, Kak? Perusahaan masing-masing. Cuman perusahaan tuh kayaknya sekarang udah disarankan pakai sistem perpetual. Walaupun karena dia lebih hati-hati ke baiknya ke perpetual lah, Kak, lebih hati-hati gitu. Oke, Kak. Bisa yang ini sistem pencatatannya nanti kakak kasih ya bahannya ini ya. Ini sistem pencatatan ya. Sistem pencatatan. Terus, nah yang kita pelajari lagi adalah ini dah ya. Nah, ini lagi. Nah, ada contoh soal. Nah, pertama yang harus kita ketahui itu gini ya, adik-adik. Kan tadi kita persediaan apa tadi? Nah, jadi kan kita persediaan barang dagang. Persediaan barang dagangnya ada berapa sistemnya tadi adik-adik? Ada 2, Kak. Sistem pencatatan persediaan ini kan ada 2. Ada satu periodik, satu ada perpetual. yang kedua sistem perpetual.
perpetual. Nah, nanti kita belajar lagi yang namanya di sini yang Kak bikinnya metode perhitungan harga pokok. Di sini ya. Metode perhitungan harga pokok. Nah, kenapa lahir metode? Dia gini, misalnya Raisa misalnya mau jual barang nih. Raisa mau bikin jual beli handphone. Nah, sebelum Raisa menjual handphone, tentu Raisa membeli barangnya dulu ya, terlebih dahulu. Nah, ketika Raisa membeli barang, membeli handphone itu, yakin nggak Raisa di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, harganya pasti selalu sama? Yakin nggak seperti itu? Nggak yakin, Kak. Tentu tidak. Karena harga itu kan naik turun ya, bisa naik, bisa turun. Nah, misalnya di bulan pertama, di pembelian pertama, Raisa beli handphonenya harganya 1 juta. Yang kedua bisa jadi 1.100.000. Yang ketiga bisa jadi 1.200.000 naik dia. Yang keempat bisa jadi dia turun, kan gitu ya. Nah, permasalahannya ketika Raisa menjual barang, tentu Raisa nanti harus melaporkan harga pokok Raisa berapa. Nah, harga pokok yang mana yang mau Raisa laporkan? Apakah yang 1 juta, 1.100.000, atau 1.200.000? Kan Raisa bingung ya, milih yang mana. Nah, karena hal tersebutlah, karena banyaknya harga pokok yang terjadi, karena harga pokok itu bisa naik, bisa turun, maka lahirlah yang namanya metode perhitungan harga pokok. Ada yang namanya metode FIFO, bahasa Inggrisnya adalah first in, first out, maksudnya ya, atau bahasa Indonesia MPKP. Masuk pertama, keluar pertama. Berarti kalau Raisa pakai FIFO, berarti yang masuk pertama tadi itulah harga pokoknya yang keluar pertama. Ya, berarti yang mana tadi yang pertama yang 1 juta, 1.100.000, atau 1.200.000? Yang 1 juta. Yang pertama yang 1 juta, berarti harga pokoknya yang 1 juta Raisa keluarkan terlebih dahulu. Kalau kita pakai FIFO. Tapi ada lagi yang kedua. Yang kedua namanya LIFO. Nah, kalau LIFO ini last in, first out. Nah, atau MTKP, masuk terakhir, dia yang keluar pertama. Harga pokoknya ya, bukan barangnya ya. Kalau barangnya sama ya adik-adik, yang keluar masuk terakhir keluar pertama ini maksudnya adalah harga pokoknya. Berapa harga pokok Raisa yang terakhir tadi? 1.200.000 kan? Nah, ketika Raisa menjual barang, harga pokok yang pertama Raisa keluarkan adalah harga pokok yang terakhir Raisa beli. Berarti yang 1.200.000. Kalau Raisa pakai LIFO. Terus ada lagi yang ketiga. Yaitu metode average atau metode rata-rata. Berarti Raisa rata-ratakan aja semua harga pokok Raisa. Gitu. Jadi ada tiga apa nih adik-adik? Ada 3 metode perhitungan. Cuman ini adik-adik untuk 3 metode ini ada di sistem periodik, ada juga di sistem perpetual. Bedanya nanti di sistem periodik kita nyarinya tidak pakai kartu persediaan, tapi di sistem perpetual kita mencarinya nanti pakai kartu persediaan. Nanti Kakak lihatkan ya. Nah, metode perhitungan harga pokok ini ada ini ya adik-adik, ini yang berdasarkan cost namanya ya. Berdasarkan cost. Dia lengkap itu. Tambah satu lagi metodenya adalah metode identifikasi khusus. Kalau metode identifikasi khusus ya. Kalau metode identifikasi khususnya adik-adik, dia seperti ini. Kalau FIFO tadi kan Kakak menjelaskannya kita masih milih nih ya. Milihnya itu gini, masuk pertama, keluar pertama. Berarti harga pokok yang kita keluarkan pertama itu adalah yang pertama kali kita beli ya. Kan milih itu.
Kalau LIFO, kita milih juga harga pokok yang pertama kita keluarkan adalah harga pokok yang terakhir masuk, gitu ya. Masih milih juga dia. Kalau average, itu kita rata-ratakan dia. Kita pilih harga tengahnya, rata-rata. Nah, kalau metode identifikasi khusus, nah ini berbeda dari yang tiga ini adik-adik. Dia ini tersendiri, dia identifikasi khusus. Contoh, misalnya kita jual beli laptop. Nah, laptop yang kita beli, kita kasih kode barang adik-adik. Kita kasih kode barang. Ketika laptop tersebut terjual, kita lihat kodenya. Nah, yang harga pokok yang kita keluarkan adalah harga pokok yang benar-benar melekat di barang tersebut. Ya, harga pokok yang benar-benar melekat di barang tersebut adik-adik. Paham nggak ya maksud kakak identifikasi khusus ini? Ulang lagi, Kak. Nah, kan kita beli laptop nih, laptopnya ada 10 kita beli. Setiap kita beli barang, kan harganya beda-beda tuh beli laptop ini. Kan harganya beda-beda. Kita sebagai penjual ya. Nah, kan kita beli laptop dulu, baru kita jual kan. Nah, ketika kita membeli laptop, kita kasih kodenya adik-adik di belakang laptop ini. Kita kasih kode nomor.